Halo, selamat datang kembali. Hari ini kita punya sesuatu yang jujur aja luar biasa untuk Anda. Coba bayangkan sebuah material yang puluhan tahun ini dianggap, ya, limbah. Sesuatu yang dibuang atau dibakar gitu aja oleh industri. Sekarang, bayangkan kalau limbah itu ternyata bisa jadi kunci buat membersihkan planet kita. Nah, itulah yang akan kita bahas hari ini. Lignin. Misi kita adalah membongkar isi artikel ilmiah yang Anda kirimkan untuk cari tahu gimana partikel super kecil dari lignin ini bisa jadi pahlawan lingkungan. Pernah nggak sih Anda kepikiran limbah pabrik kertas bisa jadi solusi polusi? Wah, itu pertanyaan yang pas banget. Artikel ini kan langsung menyoroti masalah utamanya. Aktivitas manusia, industrialisasi, urbanisasi, itu semua meninggalkan jejak polusi yang, ya ampun, besar sekali. Dan cara-cara lama udah nggak cukup lagi kan? Betul. Metode pembersihan yang kita punya sekarang seringkali kewalahan. Mahal, kadang malah menghasilkan limbah baru. Makanya ilmuwan putar otak cari alternatif. Dan disinilah mereka seakan-akan menemukan kembali lignin. Menemukan kembali. Saya suka istilah itu. Soalnya lignin ini kan bukan barang baru ya. Dia ada di setiap pohon, setiap tanaman. Sebetulnya tugasnya di alam itu apa sih? Tepat. Lignin itu ibaratnya kayak semen atau kerangka di dalam dinding sel tumbuhan. Dia yang bikin tanaman jadi kuat, kaku, dan terlindung dari hama. Tanpa lignin, pohon yang nggak akan bisa berdiri tegak. Oke. Tapi di industri kertas, yang dicari kan selulosanya yang putih itu. Ligninnya jadi pengotor yang harus dibuang. Persis. Jadi selama ini, jutaan ton lignin itu cuma dianggap produk sampingan yang merepotkan. Nah, paradigma itulah yang sekarang coba didobrak. Oke, jadi kita punya sumber daya melimpah, yang tadinya cuma sampah. Tapi kuncinya bukan di lignin dalam bentuk bongkahannya itu kan? Artikel ini terus-terusan nyebut nanopartikel. Di situ keajaibannya. Tepat sekali, disinilah nanoteknologi masuk. Gini, coba bayangkan, kalau Anda punya lignin dalam gumpalan besar yang bisa bereaksi dengan polutan kan cuma permukaannya aja. Ya, masuk akal. Tapi, kalau gumpalan itu kita pecah jadi miliaran partikel ukuran nano yang jauh lebih kecil dari rambut, total luas permukaannya jadi luar biasa besar. Tunggu. Jadi ini intinya memperluas permukaan ya? Mirip kayak kalau saya punya gula batu dibandingin sama gula pasir. Gula pasir larut lebih cepat karena permukaannya lebih banyak yang kena air. Begitu? Nah, analogi yang sempurna. Dengan luas permukaan yang masif itu, nanopartikel lignin jadi punya jauh lebih banyak titik aktif buat nangkap, ngikat, atau bahkan menghancurkan molekul polutan. Kemampuannya jadi berkali-kali lipat gitu. Secara eksponensial, 1 gram nanopartikel lignin itu luas permukaannya bisa setara 1 lapangan tenis. Bayangin aja berapa banyak polutan yang bisa nempel di sana. Wow, lapangan tenis dalam 1 gram. Gila sih. Oke, terus gimana caranya ilmuwan ngubah limbah lignin yang menggumpal itu jadi partikel canggih ini? Resepnya apa aja? Ada beberapa resep utama dan masing-masing itu hasilnya beda. Kayak koki lah. Metode pertama yang paling umum itu namanya presipitasi. Salah satu tekniknya evaporasi pelarut terkendali. Jadi lignin dilarutkan, terus pelarutnya diuapkan pelan-pelan. Jadi kayak bikin kristal garam dari air laut, tapi versi super kecilnya. Persis. Terus ada lagi yang lebih cerdas, presipitasi anti pelarut. Bayangin lignin lagi nyaman larut di satu cairan. Terus tiba-tiba kita tambahin cairan kedua yang nggak disukai lignin. Oh, jadi kita kagetin ligninnya sampai dia panik terus menggumpal jadi partikel kecil gitu. Hahaha, Anda nangkap esensinya. Kejutan itu maksa dia keluar dari larutan dan membentuk nanopartikel yang ukurannya sangat kecil dan seragam, cepat dan konsisten hasilnya. Oke, itu keren. Tapi di artikel ini ada yang lebih menarik lagi buat saya. Teknik emulsi. Katanya bisa buat membungkus polutan. Maksudnya gimana? Kayak kapsul mini buat nangkep minyak? Tepat. Ini resep buat target yang lebih spesifik. Contohnya tumpahan minyak di laut. Minyak kan benci air ya, hidrofobik. Nah, dengan teknik emulsi, kita bisa bikin nanopartikel lignin yang perutnya benci air, tapi kulitnya suka air. Oh, oke. Jadi partikel ini bakal bergerak di air, nyari tetesan minyak, terus ditelan atau dibungkus. Gumpalan minyak lignin ini jadi lebih gampang dikumpulin. Luar biasa.
Jadi kita bisa bikin pasukan khusus nanopartikel buat polutan tertentu. Tapi ada satu tingkat lagi yang lebih canggih di artikel ini. Modifikasi enzimatis. Pakai enzim. Kedengarannya rumit banget. Kedengerannya begitu, tapi ini puncaknya rekayasa material. Peneliti pakai enzim kayak lactase atau peroxidase. Ini kayak alat biologis yang presisi banget buat nempelin gugus fungsi ke permukaan nanopartikel. Bayangin aja kita nambahin berbagai jenis velcro atau magnet kecil ke permukaan bola tenis. Ah, saya ngerti. Jadi kalau mau nangkap logam A, kita pasang velcro jenis A. Mau nangkap pestisida B, pasang magnet jenis B. Partikelnya jadi bisa di-custom gitu ya? Tepat sekali. Gugus fungsi ini, kayak gugus karboksil atau hidroksil, itu bertindak kayak tangan-tangan kimiawi yang dirancang khusus buat megang erat kontaminan tertentu. Ini udah bukan penyerapan pasif, tapi penangkapan aktif. Ini artinya sumber ligninnya sendiri pasti ngaruh juga dong ya? Lignin dari pohon pinus sama ampas tebu, apa sama bagusnya? Pertanyaan krusial. Dan jawabannya, nggak sama. Sumber menekankan banget asal lignin itu menentukan sifat akhir nanopartikelnya. Lignin dari kayu keras misalnya, itu kaya polifenol jadi jago nyerap logam berat. Oh gitu. Kalau dari kayu lunak, strukturnya lebih kompleks, nanopartikelnya lebih kuat. Dan yang paling menjanjikan, kita bisa pakai limbah pertanian. Ini benar-benar esensi ekonomi sirkular. Oke, kita udah punya resep canggihnya. Pertanyaan besarnya, buat apa? Masalah lingkungan nyata apa yang bisa kita selesaikan pakai teknologi ini? Aplikasi terbesarnya, seperti yang disorot di sumber Anda, itu pemurnian air. Ini masalah global. Artikel ini punya ilustrasi di gambar 2 yang gamblang banget. Pabrik buang limbah beracun ke sungai, merusak ekosistem, dan akhirnya sampai ke kita, manusia. Visinya adalah, ya pasang filter berbasis nanopartikel lignin ini buat memotong rantai polusi itu. Coba kita bedah lebih dalam. Untuk logam berat deh misalnya, timbal, merkuri, kadmium, ini kan penjahat super polusi air. Gimana cara nanopartikel ini ngalahin mereka? Mekanismenya elegan sekali, namanya kompleksasi dan kelat. Ingat tangan-tangan kimiawi tadi? Ya, yang kayak velcro itu. Nah, gugus fungsi di permukaan lignin itu punya ketertarikan kimia yang kuat banget sama ion logam berat. Waktu ion timbal atau merkuri lewat, tangan ini langsung nangkep dan ngikat kuat-kuat. Jadi partikel ini punya tangan yang secara kimiawi megang logam berat itu dan gak mau melepasin lagi. Kayak perangkap lobster, sekali masuk gak bisa keluar. Persis, proses kelat itu kayak capit kepiting yang nyengkram mangsanya dari beberapa sisi. Ikatannya jadi stabil banget. Logam beratnya lumpuh, hilang dari air. Gambar 1 di artikel itu visualisasi yang bagus sekali. Oke, tapi polusi air kan bukan cuma logam berat. Gimana sama pestisida, sisa obat, atau pewarna tekstil yang bikin sungai warna-warni itu? Nanopartikel lignin juga ampuh, tapi mekanismenya beda. Buat polutan organik ini, prosesnya lebih ke interaksi elektrostatis, kayak listrik statis gitu, terus ada yang namanya penumpukan PP, dan juga ikatan hidrogen. Jadi, gabungan dari beberapa gaya tarik-menarik lemah yang secara kolektif jadi kuat banget. Dan yang paling relevan sekarang, mikroplastik. Masalah yang kayaknya ada di mana-mana. Apa partikel ini bisa bantu juga? Ini area riset yang lagi panas-panasnya. Idenya, nanopartikel lignin ini bisa jadi koagulan. Partikel mikroplastik yang kecil dan susah disaring itu bisa dibikin lengket satu sama lain sama nanopartikel lignin. Oh, jadi dikumpulin jadi gumpalan yang lebih besar? Betul, gumpalan itu nantinya jadi cukup berat buat mengendap atau cukup besar buat disaring pakai teknologi biasa. Jadi lignin bantu kita ngumpulin sampah mikro yang nggak kelihatan itu. Dari air kita pindah ke darat. Tanah yang terkontaminasi juga kan masalah serius. Apa nanopartikel ini bisa kerja di tanah juga? Tentu, dan di sini manfaatnya jadi lebih kompleks. Tanah yang tercemar pestisida atau limbah industri kan bisa jadi mandul dan beracun. Artikel Anda merangkumnya dengan baik di gambar 3, nanopartikel lignin punya beberapa jurus. Jurus, saya suka itu. Apa aja jurus-jurusnya? Jurus pertama, imobilisasi. Artinya, polutan itu dikunci di tempat. Nanopartikel lignin ngikat polutan itu kuat banget, biar nggak larut dan diserap akar tanaman. Polutannya masih ada, tapi udah nggak bahaya. Oke, jadi dikunci. Terus? Jurus kedua, degradasi.
Di sini nanopartikelnya kadang dibantu sinar matahari, bisa mecah molekul polutan yang kompleks jadi senyawa yang lebih sederhana dan nggak beracun. Wow, jadi bukan cuma ngunci, tapi juga bisa ngehancurin. Ini yang bikin saya penasaran. Di artikel ini disebut ada manfaat ganda. Maksudnya apa tuh? Nah, ini bagian terbaiknya. Nanopartikel lignin itu bukan cuma tukang bersih-bersih, mereka juga aktif memperbaiki kesehatan tanah itu sendiri. Oh ya, Iya, karena asalnya dari tumbuhan, lignin itu secara alami bisa nyatu sama ekosistem tanah. jadi ini bukan cuma tukang bersih-bersih, tapi juga semacam pupuk atau vitamin tanah gitu sekaligus. Tepat. Pertama, partikel ini bantu perbaiki struktur tanah, bikin tanah lebih gembur. Kedua, mereka ningkatin kemampuan tanah nahan air, krusial banget buat pertanian. Dan ketiga, karena lignin itu karbon, dia jadi makanan buat mikroorganisme tanah yang baik. Jadi kita nggak cuma ngambil yang buruk, tapi juga nambahin yang baik. Ini solusi regeneratif. Oke, oke. Ini semua kedengarannya kayak solusi ajaib, ngubah limbah jadi pahlawan, bersihin air dan tanah, sekaligus nyuburin. Kayaknya terlalu bagus untuk jadi kenyataan deh. Pasti ada tantangannya kan? Di mana letak masalahnya? Tentu saja. Dan sumber ini sangat jujur soal itu. Potensinya besar, tapi jalannya masih panjang. Tantangan pertama dan paling fundamental itu penilaian ekotoksikologi. Maksudnya, kita harus yakin kalau obatnya ini nggak lebih bahaya dari penyakitnya. Jangan sampai solusi polusi ini malah jadi polusi baru di masa depan. Tepat sekali. Kita ini kan melepasin partikel nano ke lingkungan. Pertanyaan kritisnya, apa yang terjadi sama partikel ini setelah tugasnya selesai? Aman nggak buat cacing tanah, bakteri baik, ikan? Kita harus riset mendalam buat mastiin nggak ada efek bioakumulasi, penumpukan di rantai makanan, atau toksisitas jangka panjang. Poin yang sangat penting. Lalu, gimana performanya di dunia nyata? Kondisi di lab kan terkontrol banget. Sungai atau ladang petani kan liar. Itu tantangan besar kedua, stabilitas dan efektivitas jangka panjang. Di lingkungan nyata, ada perubahan pH, suhu naik turun, hujan asam. Apa nanopartikel ini bakal tetap stabil dan efektif di kondisi kacau kayak gitu? Atau malah cepat rusak? Kita perlu uji coba lapangan skala besar. Dan yang terakhir, ini mungkin pertanyaan paling klasik buat semua teknologi baru. Gimana dengan skala dan biaya? Memproduksi ribuan ton secara konsisten dan terjangkau, itu tantangan rekayasa yang luar biasa. Terus gimana cara aplikasinya? Disebar kayak pupuk? Atau harus bangun fasilitas pengolahan air yang baru? Ini masalah logistik dan ekonomi yang rumit. Jadi, kalau saya simpulkan, ini bukan lagi cuma kerjaan ahli kimia di lab. Ini butuh kerja tim raksasa dari berbagai bidang. Mutlak. Dan gambar 4 di artikel Anda itu mengilustrasikannya dengan sempurna. Di pusatnya ada ilmu nano, yang jadi jembatan antara biologi, kimia, dan fisika. Kita butuh ahli kimia buat merancang partikelnya, ilmuwan material buat nguji ketahanannya, insinyur buat bikin proses produksi massal, dan yang paling penting, ahli ekologi buat mastiin teknologinya aman. Tanpa kolaborasi ini, potensi lignin bakal selamanya terkunci di lab. Jadi apa artinya semua ini bagi Anda? Setelah kita bongkar semuanya, gambaran besarnya adalah kita punya lignin, material yang tadinya sampah industri, sekarang ada di garis depan inovasi. Dengan sentuhan nanoteknologi, ia berpotensi merevolusi cara kita menyembuhkan luka lingkungan. Ini contoh paling nyata dari ekonomi sirkuler, mengambil sesuatu yang kita buang dan mengubahnya jadi alat untuk menyelamatkan masa depan kita. Sebuah transformasi dari sampah menjadi harapan. Betul. Dan pembahasan kita tentang lignin ini sebenarnya memunculkan satu pemikiran penutup untuk Anda renungkan. Kalau limbah dari pohon saja bisa menyimpan potensi secanggih ini, berapa banyak lagi produk limbah lain di sekitar kita, di dapur, di pabrik, di tempat sampah, yang sebenarnya menyimpan solusi luar biasa yang belum kita sadari. Mungkin kunci untuk tantangan terbesar zaman kita tidak selalu terletak pada penemuan sesuatu yang benar-benar baru dari nol, tapi pada kemampuan kita untuk melihat hal-hal yang sudah ada, hal-hal yang kita anggap tidak berharga, dengan cara yang sama sekali baru.